hambamu sendiri Tuhan akan memimpin sebagai WL Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan, ambil alih semuanya Tuhan. Baik hati pikiran hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga hambamu Bapak Gembala sidang kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan mengurapi hambamu, disampaikannya firman Tuhan, mengalir kuasa Tuhan di setiap kami kaum ibu diberkati. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan waktu yang ada hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai konser doa kita. Saya akan membawakan pujian. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur. Kami naikkan ucapan syukur. Kasih bersyukur ya Bapa buat kesempatan sore hari ini. Para ibu-ibu sekalian di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka berada masing-masing saat ini, kami berkumpul untuk memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang daripadanya kami menaruh harapan kami. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Dan sebelum kami semua berdoa Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu menjadi dasar untuk kami berdoa. Urapi hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Kuasai lidah mulut bibir hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Kami mohon belas kasihan Tuhan, memampukan semua ibu-ibu mampu menerima berita firman Tuhan sore hari ini. Hanya nama Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat sore para ibu-ibu sekalian dari WBI Bekasi. Terima kasih juga buat pengurus Ibu Ida dan juga rekan-rekan yang mempercayakan GB Live untuk mengambil peran sebagai host untuk acara konser doa sore hari ini. Dan pada sore hari ini saya ingin membagi firman Tuhan buat ibu-ibu sekalian. Dan kalau ibu-ibu ada Alkitab di dekat tempat ibu ya, itu ada di Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab dan membaca Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan buat ibu-ibu sekalian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah
keselamatanku. Sore hari ini saya ingin membuka dengan satu pernyataan ini, saudara. Bahwa ketenangan datang bukan karena tidak ada masalah. Ketenangan datang karena di tengah masalah ada Tuhan Yesus mendampingi kita semua. Amin, saudara. Sore hari ini saya ingin share satu kisah di mana ada sebuah perlombaan melukis, di mana lomba lukis tersebut mengambil tema, dan temanya adalah ketenangan. Dilakukan di Amerika Serikat dengan judul sebetulnya adalah peace, saudara, kedamaian, ketenangan. Semua peserta lomba, mereka mulai melukis apa yang menurut mereka bisa mewakili ketenangan atau menggambarkan seperti apa sih ketenangan itu. Tahukah saudara, ada begitu banyak gambar yang mereka coba lukis. Ada yang menggambar laut yang tenang, ada yang menggambar pegunungan yang tenang, dan sebagainya. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa ternyata yang memenangkan perlombaan melukis tersebut adalah sebuah gambar, yaitu ada seekor induk ayam. Gambar hujan badai, tetapi di tengah-tengah hujan badai tersebut, seekor induk ayam melebarkan sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Ternyata yang memenangkan lomba lukis dengan tema ketenangan adalah gambar tersebut, saudara. Gambar tersebut ternyata mewakili perasaan dan pemikiran para juri dan juga para penonton, saudara. Bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ketenangan justru di tengah masalah ada rasa aman, ada rasa perlindungan. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saudara membaca Alkitab dan meneliti Mazmur 62 ini, saudara bisa melihat siapa yang menulis Mazmur ini. Kalau saudara melihatnya di Mazmur 62 ayatnya yang pertama, itu dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Jadi penulisnya itu adalah Raja Daud. Kalau kita semua pernah membaca kitab raja-raja yang mulai dari Samuel, lalu kitab raja-raja, kita akan banyak melihat perjalanan hidup Daud. Tahukah saudara, Daud itu adalah gembala, ya, diawali sebagai gembala, lalu melawan Goliat, lalu dipromosikan menjadi raja menggantikan Saul. Dia mengikuti yang namanya pertempuran demi pertempuran, pertarungan demi pertarungan. Singkat cerita, Daud itu mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang bisa membuat seseorang takut, yang bisa membuat seseorang itu kalut, yang bisa membuat seseorang itu cemas dan khawatir. Tetapi di dalam semua pengalaman itu, Daud menemukan bahwa dia bisa melewati semuanya karena ada Allah beserta dengan Daud. Dan sebab itu Daud bisa menulis Mazmur 62 ini menyimpulkan semua pengalaman kehidupannya, bahwa Daud tenang bukan karena banyak pengawal. Daud tenang bukan karena posisinya sebagai raja. Daud tenang bukan karena pengalaman-pengalamannya yang hebat. Daud tenang bukan karena hartanya yang banyak. Daud tenang bukan karena modal yang dia miliki. Tetapi Daud karena dekat dengan Allah. Ibu-ibu sekalian, hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang penuh tantangan. Bukan hanya buat orang yang di luar sana, tetapi juga buat anak-anak Tuhan, bahkan buat gereja-gereja Tuhan khususnya. Sudah lebih dari 6 bulan, sebagian besar dari umat Tuhan bergereja secara online. Sudah lebih dari 6 bulan, kalau ibu-ibu punya anak yang masih SD, SMP, SMA, betapa kesibukan ibu-ibu ditambah. Kalau sebelum corona, ya, ibu-ibu mungkin sibuk di rumah tangga untuk mengurus suami,
mengurus anak-anak, mungkin memasak, bersih-bersih, rapi-rapi. Tetapi sejak selama pandemi mulai harus ikutan belajar ya. Belajar matematika, belajar Mandarin, mulai bantu bikinin PR, bantu bikinin tugas. Apalagi minggu-minggu, 2 minggu terakhir ini minggu ulangan ya, minggu ujian. Itu juga merupakan tantangan baru ya. Mungkin ibu-ibu terasa pusing, tambah mumet ya. Udah rumah berantakan ya kan, udah secara ekonomi ada gangguan, ditambah lagi kok rasanya yang sekolah kok bukan anak saya ya, kok rasanya kayak saya pun ikut-ikutan sekolah. Tambah pusing, tambah mumet, tambah jengkel mungkin. Sebab itu ini semua tantangan buat kita semua. Dan sore hari ini sebelum ibu-ibu berdoa, saya bagikan firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa demikian saudara? Kenapa hanya dekat Allah saja aku tenang? Karena satu ketika Yakobus menulis di kitabnya, saudara, berkata apa? Untuk kita bisa berdoa, kita butuh ketenangan. Karena di dalam tinggal tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Ibu-ibu mau berdoa buat bangsa, ibu-ibu mau berdoa buat jiwa-jiwa, ibu-ibu mau berdoa buat keluarga. Dan kita semua nggak bisa berdoa kalau kita tidak dalam kondisi tenang, saudara. Waktu kita bisa dalam kondisi tenang, disitulah kekuatan kita untuk berdoa. Tentu tidak munafik dan tidak bisa dipungkiri. Banyak orang merasa tenang waktu mereka punya uang yang cukup buat kebutuhan hidup, atau waktu mereka berpikir yang penting saya punya koneksi, atau mereka berpikir bahwa saya punya yang saya butuhkan. Tetapi sore hari ini saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, Alkitab berkata, Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan. Bahkan Bapa di sorga mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk memandang burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Bahkan bunga bakung di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, itu pun Tuhan peduli, saudara. Sebab itu sore hari ini kepada semua ibu-ibu yang mengikuti konser doa melalui aplikasi Zoom ini, saya ingin mengingatkan setiap kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Nah, saya mau katakan sama saudara, satu ketika saya bersama anak saya yang pertama, kita pergi ke sebuah tempat, saudara, di mana tempat itu bisa dikatakan cukup gelap. Ya, biasanya anak saya takut kalau dia sendirian di sebuah tempat yang gelap. Tapi saat itu dia merasa tenang karena saya memegang tangannya, saudara. Karena ada saya bersama dengan dia, sehingga dia merasa bahwa dia tidak sendirian. Dia merasa bahwa ada papanya yang menyertai dia. Nah, saya mau katakan kepada kita semua sore hari ini, saudara tidak sendirian. Memang secara fisik kita tidak melihat Tuhan, sehingga seringkali tentu sebagai manusia kita ada kekhawatiran, kita ada kecemasan. Karena kita nggak lihat, saudara, kita nggak lihat Tuhan. Bahkan kalau dilihat, kok ini rasa-rasanya nggak ada tanda-tanda membaik. Kok ini rasanya nggak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau katakan sama saudara, bahwa kalaupun saudara belum melihat secara fisik, bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan saudara, Dia tidak akan meninggalkan saya. Amin, saudara. Bahwa Dia berjanji menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Sebab itu kita punya perbedaan. Di masa pandemi ini ada orang-orang yang mengalami masalah lalu menjadi takut. Tapi buat saudara dan saya, di tengah pandemi ini kita mengalami masalah dan bertambah kuat, bertumbuh di dalam iman. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai saudara dan saya. Karena hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daud menyebut Mazmur ini,
sebagai rangkaian pengalaman dia melalui berbagai masalah, berbagai badai kehidupan, berbagai pertempuran yang dia lalui, sehingga dia mengambil kesimpulan buat kita semua, saudara, bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Dilanjutkan, yaitu di ayat yang kedua, sejak dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, ada koma di situ, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan di sini bukan hanya bicara tentang keselamatan di sorga nanti, tetapi keselamatan di sini Daud mau flashback. Daud mengingat bahwa ada begitu banyak bahaya yang dia lalui selama hidup, dan dia mengakui bahwa dia selamat melalui semua bahaya tersebut itu karena Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, sama halnya sore hari ini, apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi, bahaya yang mungkin sedang ada di depan mata, bahaya gak harus selalu yang fantastis atau besar. Ada kalanya buat ibu-ibu ya, ini udah tanggal berapa ibu-ibu ini? Tanggal 30 ya. Wah, kalau tanggal 30 begini, ini rasanya ini rata-rata waktunya gajian gitu ya. Iya, kalau memang suaminya bekerja. Kalau suaminya wirausaha, lalu zaman pandemi seperti ini, waduh, banyak orang yang saya tahu, saudara, di masa pandemi ini hidupnya itu mantap. Ya, mantap itu apa? Mantap itu singkatan dari makan tabungan. Iya. Jadi udah berapa bulan nih makan tabungan? Tabungannya keluar terus. Lebih besar pasak daripada tiang. Itu juga dianggap sebagai sebuah bahaya. Dikit-dikit lihat saldo, dikit-dikit lihat saldo ya. Pergi ke ATM, masukin kartu, muncul di layar saldo tidak mencukupi gitu ya. Nah, itu juga ada bagi sebagian besar orang merupakan sesuatu bahaya. Kalau bekerja, ada yang cerita kepada saya, saudara, selama 6 bulan ini ada yang di PHK, ada yang gajinya dipotong 50%, sehingga banyak orang berpikir, bagaimana nih Pak? Ada yang bertanya kepada saya, berapa lama nih Pak COVID kira-kira? Kira-kira bagaimana hidup saya nanti? Ada begitu banyak kecemasan, kekhawatiran, karena melihat ada bahaya di depan mata. Bahaya apa? Bahaya kekurangan, bahaya takut anak-anak gak bisa makan, bahaya takut nanti sekolahnya bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Memang kondisi saat ini belum pernah dialami oleh satu negara manapun, karena kejadian ini adalah kejadian tiap 100 tahun sekali. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa satu keberuntungan kalau kita bisa hidup di masa seperti ini, sehingga saudara dan saya punya kesempatan melatih otot-otot iman kita, saudara. Kalau kita pergi ke tempat olahraga, kalau saudara mau membentuk otot, maka saudara harus mengangkat benda yang berat, saudara. Karena dengan mengangkat benda yang berat berkali-kali, maka otot saudara bisa dibentuk. Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang ringan-ringan saja, tentunya otot iman saudara dan saya itu gak akan mencapai bentuk yang maksimal. Justru ketika semakin berat masalah kita, disitulah Tuhan mengizinkan saudara dan saya melatih otot iman kita. Apa sih iman? Buat saya sederhana. Iman itu adalah kesadaran bahwa Allah dekat dengan kita. Tenang, kenapa? Karena kepak sayapnya menaungi kita. Tenang, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, saya mau katakan sama saudara, tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Mungkin saat ini saudara juga ada yang saudara khawatirkan. Siapa sih yang gak pernah khawatir? Ada yang bilang kepada saya. Tetapi saya mau katakan sama saudara, di Amerika kekhawatiran itu adalah pembunuh nomor 1. Bukan sakit jantung, bukan sakit prostat, bukan sakit diabetes. Ternyata pembunuh nomor 1 adalah kekhawatiran, saudara. Buat saya kekhawatiran definisinya juga simple.
Definisi kekhawatiran buat saya adalah ketika orang berpikir bahwa Tuhan jauh dari dia. Saya masih ingat dulu saya kecil ada lagu yang berkata bahwa Tuhan hanya sejauh doa, saudara. Tuhan hanya sejauh doa. Kekhawatiran adalah waktu di dalam diri saudara berkata, Tuhan jauh Pak dari saya. Kalau memang Tuhan dekat, mana pertolongannya? Mana jalan keluarnya? Mana tanda-tandanya? Saudara seolah-olah menagih kepada Tuhan. Saudara seolah-olah hampir kepada satu titik mau menyerah. Tetapi sore hari ini buat ibu-ibu sekalian dimanapun Anda berada, Anda yang di rumah, Bu, dengarkan ini. Dengarkan ini. Bahwa Tuhan tidak jauh dari saudara. Amin. Tuhan ada di dekat saudara. Saya mau katakan sama saudara bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya, Alkitab katakan. Dan makin hari di akhir zaman, Alkitab katakan, orang makin mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Saya mau katakan sama saudara, betapa nikmatnya menjadi anak Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai saya. Hanya dekat Allah saja kita bisa merasa tenang. Sebagai penutup saudara, saya mau cerita satu kisah ini. Sebagai penutup khotbah saya mau cerita satu kisah ini saudara. Satu ketika saudara, saya pulang bekerja dengan naik motor. Dulu saya adalah seorang guru saudara, guru olahraga tepatnya, sebelum seperti hari ini. Itu kurang lebih tahun 2007. 2007 saya menjadi guru olahraga di Permata Buana. Buat saudara yang nggak tahu Permata Buana itu di belakang Puri Indah, saudara ya. Puri Indah sana Jakarta Barat, dekat Cengkareng, saudara. Nah, saya dalam perjalanan pulang ke Harapan Indah. Jadi saya 5 tahun loh jadi guru olahraga. Pergi dari Harapan Indah ke Permata Buana itu 60 km, saudara. Pulangnya 60 km. Jadi total bolak-balik 120 km, ya. Nah, di dalam perjalanan pulang saya naik motor, saudara, saya pulang sambil menyanyi-nyanyikan pujian. Saat itu pendapatan saya juga belum seberapa. Saya masih ingat gaji saya waktu itu masih kurang lebih 3 jutaan satu bulan, saudara. Ya, dan saya pulang itu sambil bawa nasi padang, saudara, ya, karena ada pemberian dari sekolah. Ada pemberian dari pihak sekolah nasi padang buat para guru. Jadi saya pikir saya mau bawa pulang buat makan di rumah nanti bersama istri, saudara. Ya, romantis banget ya, satu box berdua gitu ya. Karena memang zaman itu kita belum punya, ya hidupnya pas-pasan lah kurang lebih. Jadi saya taruh nasi padangnya di stang motor sebelah kiri, lalu saya sambil jalan. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya nggak melihat, ternyata ada mobil itu nyebrang dari kanan mau ke kiri. Jadi dari kanan mau ke kiri. Saya nggak bisa lihat karena ada mobil di sebelah kanan saya. Apa yang terjadi? Ya mau nggak mau akhirnya saya nabrak mobil itu, saudara. Saya tabrak dengan kencang. Waduh, hati saya juga saat itu, aduh gimana ini ya, mobilnya ditabrak ya. Nasi padang saya jatuh acak-acakan, saudara. Dan saat itu yang punya mobil minggir ya, lalu dia sambil teriak dari jendela mobil, "Hei, minggir!" gitu. Ya, dia suruh saya menepi, suruh saya minggir. Singkat cerita saudara, saya juga minggirin motor saya ya sambil deg-degan nih, tapi di dalam deg-degan itu saya dalam hati juga doa, Tuhan tolong, aduh kenapa ketabrak ya, padahal sebelum nabrak itu saya lagi nyanyi puji-pujian itu, saudara, sambil naik motor. Ya, saya pikir waduh ini gaji saya aja cuma 3 jutaan, ini harus ganti lagi mobil, ini bagaimana nabrak ya. Ada campur aduk pikiran saya. Singkat cerita saudara, saya pinggirin motor, ya, saya turun dari motor saya, ya, udah berantakan di jalan nasi padang, saya biarinin aja.
Lalu yang punya mobil turun dari mobilnya sambil marah-marah, sambil bertolak pinggang dan memaki-maki saya, saudara. Lalu dia bilang apa? Ini mobil saya rusak. Ayo kita lihat bareng kerusakannya. Ayo sama-sama kita lihat kerusakannya. Wah, di dalam hati saya cuma bilang gini, saudara, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa yang terjadi, saudara? Mobil itu saya masih ingat, Toyota Vios warna hitam. Toyota Vios warna hitam, dan bagian yang saya tabrak adalah samping pintu sebelah kiri. Jadi pintu kirinya, saudara. Pada saat saya berdua dengan dia melihat, saudara, apa yang terjadi, saudara? Itu tabrakannya kencang sekali. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada penyok, tidak ada lecet sedikit pun. Secara pikiran manusia itu mustahil, saudara. Di dalam hati saya juga bingung. Lalu yang punya mobil bilang, loh, kok nggak ada rusak ini? Dia cek berkali-kali, dia pegang berkali-kali. Gantian saya yang bertanya kepada dia, saudara. Mana Pak? Yang mana Pak rusaknya Pak? Saya di dalam hati bersorak-sorai, saudara. Secara akal manusia itu nggak mungkin, saudara. Tetapi ternyata, saudara, memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, saudara, di dalam segala sesuatu. Sekalipun segala sesuatu yang ada di depan kita mungkin terlihat tidak baik buat kita. Mungkin segala sesuatu yang sedang kita alami terkesan tidak baik buat kita. Tetapi di dalam yang tidak baik sekalipun, Allah sanggup turut bekerja. Diganti dengan tari-tarian, duka cita diganti dengan sukacita. Sebab itu Daud menyimpulkan dalam pengalaman hidupnya, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Izinkan saya berdoa buat ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat sore hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kesempatan memberitakan firman buat ibu-ibu sekalian WBI di wilayah Bekasi ini. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup mewujudkan, menghadirkan ketenangan buat anak-anak-Mu. Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, Tuhan. Engkau yang mengetahui apa yang mereka khawatirkan dan cemaskan. Tentang pendapatan suami kah? Tentang kondisi anak-anak kah? Tentang kebutuhan dapur kah? Apapun yang sedang mereka hadapi dan alami, hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat semua ibu-ibu di tempat ini. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan bekal buat mereka semua, bahwa hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Bahkan buat ibu-ibu gembala yang ada, yang mengikuti konser doa ini, Tuhan juga yang memberi kekuatan, urapan yang baru, anggur yang baru Tuhan curahkan buat para ibu gembala. Engkau yang memperlengkapi mereka di masa-masa seperti ini, untuk menggembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam gereja mereka. Biar kiranya anak Tuhan, umat Tuhan di GBI wilayah Bekasi ini, kami semua bisa kuat di dalam iman. Kami bisa tenang, bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena kepak sayap Tuhan menaungi kami di tengah badai. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, menerima apa yang kami doakan, dan kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.